Nah, lalu setelah yang kedua pun demikian, menulis puisi jelek. Dalam arti, saya pribadi misalnya, saya sudah menerbitkan terus terang teman-teman beberapa buku dari 2016, Kampung Halaman, lalu 2020, dan terakhir 2023. Lalu saya selalu katakan bahwa kalau saya baca lagi dua buku puisi saya itu, rasanya saya tidak ingin buku itu saya hadir atau ada, kira-kira begitu. Terus terang, bahkan untuk memberikannya pun saya tidak ingin, meskipun ada. Saya merasa itu bukan saya. Saya merasa itu, saya merasa bahwa itu puisi jelek begitu. Kenapa saya menulis itu? Lalu saya katakan buku terbaru saya, menurut saya hari ini bagus loh teman-teman, menurut saya. Lalu saya terbantu dengan standar redaktur, karena kebetulan 130 puisi terbaru, buku puisi saya yang terbit itu sudah dimuat di media cetak, nah, baik nasional maupun lokal. Oke, saya punya alasan setidaknya. Menurut saya hari ini bagus, lalu redaktur membacanya dan menurut mereka bagus sehingga layak muat. Saya terbitkan. Lalu apakah saya katakan buku puisi ini adalah yang magnum opus saya atau yang terbaik? Gak usah nunggu lama, biasanya saya 4 bulan saja. Saya buka lagi puisi itu, saya akan katakan harus ini bisa diganti dengan diksi ini, harus ini bisa lebih kuat. Bahkan harus lebih lebih frontal lagi, saya katakan harusnya buku ini nggak terbit deh, saya nggak pengen lagi. Kira-kira begitu. Sehingga proses ini harus terus ada. Yang menjadi masalah adalah kalau teman-teman sudah merasa puas bahwa inilah yang terbaik, lalu tidak mau mengeksplor lagi. Ini yang berbahaya. Coba gaya-gaya baru. Saya beri contoh saja, dan teman-teman bisa mengakses, karena saya baru ingat kemarin, ada 3 puisi sebetulnya, puisi saya yang dimuat di Sastra Media. Nanti teman-teman boleh cek sendiri nanti di Google ya, di sastramedia.com, dan itu menjadi salah satu yang terbaik di tahun ini, dan tahun lalu juga salah satu puisi saya menjadi yang terbaik di sastramedia.com. Yang unik adalah saya menggunakan eksperimen sebetulnya. Tahun ini saya menggunakan, jadi judul puisi saya itu Kaidah Sintaksis dalam Kepala Seorang Juru Tulis. Bagi teman-teman sangat relate tentang mata kuliah sintaksis, kira-kira begitu ya teman-teman semuanya. Tetapi bagi santri, sebetulnya itu saya sedang menceritakan tentang bagaimana kaidah ilmu nahu. Nahu itu sintaksis dalam bahasa Arab. Lalu saya menuliskan puisi tersebut, saya membayangkan bahwa ini idenya sangat menarik dan saya ingin semua orang membaca. Saya ingin nahu itu tidak eksklusif dipahami hanya orang pesantren saja. Idenya sudah bagus. Nah, cara mengeksekusinya akhirnya saya mencari padanan dalam bahasa Indonesia yang tepat agar semuanya bisa membaca. Mungkin bagi teman-teman yang baca yang dari pesantren pasti akan relate tuh. Mubtada, khabar, fiil, fa'il, jumlah ismiyah, fi'liyah itu tipis-tipis saya masukkan sehingga ada trigger mereka ini apa sih sebetulnya kira-kira begitu. Bahkan banyak sekali yang mengapresiasi dari mereka yang tentu yang bukan pesantren, para penyair lain yang sama-sama dari pesantren, terus kok aku nggak kebayang ya hal semacam ini, karena rata-rata pesantren puisi-puisinya genre-nya sendiri adalah genre-genre yang normatif gitu ya, yang menceramahi, yang isinya ya Allah ya Tuhanku, kira-kira begitu. Nah, sedangkan dunia kreatif di luar itu terbatas kan. Itu yang pertama, dan saya cukup amazed, cukup ya takjub ya ketika ini bisa dibaca juga ternyata. Dan tahun lalu saya menggunakan eksperimen dengan gaya yang lebih, judulnya draft.doc. Jadi draft titik doc, pakai file itu ya, draft.doc itu. Sehingga eksperimen-eksperimen ini pada tahun itu saya banyak terinfluence ya atau intertext ya, banyak terpengaruh dengan penulis-penulis yang eksperimental. Saya mencoba dengan gaya itu ternyata nggak nyaman, lalu balik lagi dengan gaya semi liris misalnya. Nah itu nanti pilihan-pilihan itu akan kalian jumpai, akan teman-teman jumpai. Sehingga nanti tinggal pilih saja mau gaya yang mana yang kalian ingin terapkan. Jadi mohon maaf kalau bahasanya agak sedikit apa ya mungkin kurang baik, ini jelek, tapi setidaknya yang dimaksud jelek di sini adalah untuk terus ya mengevaluasi terus apa yang kita tulis. Lalu selanjutnya, oke ini penutup, terima kasih teman-teman. Lalu di akhir setelah ini, nah umpan balik ini saya buat dari hasil bacaan kawan-kawan. Sebelumnya, saya mengapresiasi tentu saja dengan upaya teman-teman menulis puisi. Karena saya melihat, tapi saya lebih emes lagi dengan analisis teman-teman ya.
ini mahasiswa-mahasiswinya Pak Sainul udah baik sekali dalam menganalisis, personifikasi dari puisi-puisi tokoh, kemudian diuraikan, itu sudah sangat baik. Kemudian juga mengambil sampelnya juga sudah oke. Tinggal, nah berarti PR-nya teman-teman sebagai minimal sebagai pengkaji atau kritikus ini sudah tunai, sudah tuntas dengan Pak Sainul nih. Tinggal sebagai kreatornya.